Sisi positif dan negatif dari pembalut yang biasa kita pakai. Yang jelas praktis, nggak ribet, sekali pakai buang, kalian nggak perlu nggak perlu nyuci, nggak perlu sterilisasi, ya kan? Kemudian yang paling penting dia nggak invasif, dalam artian dia nggak perlu kalian masukin ke organ intim kalian, jadi nggak meminimalisir terjadinya luka. Yang kita sama-sama tahu kalau ada luka, walaupun sekecil apapun di bagian vagina itu bisa jadi pemicu infeksi. Terutama nih ya buat teman-teman yang nggak telatan alias jorok. Kemudian sisi positifnya lagi ya jelas harganya murah dan gampang banget lah kalian cari. Kalian mau cari di warung dekat rumah ada, di supermarket ada, di apotek juga ada. Terus dok, apa dong dok sisi negatifnya dari pembalut yang biasa kita pakai? Yang pertama yang tadi gue udah bahas tentang isu lingkungan gitu loh. Bisa nggak sih yang plastik-plastik ini loh gitu lah ya diminimalisir banget penggunaannya. Kemudian sisi negatif dari pembalut yang biasa kita pakai adalah yaitu gampang lembab, terutama buat teman-teman yang males ganti alias jorok ya. Gue saranin sih sebenarnya untuk pemakaian model seperti ini tuh minimal kalian tuh harus ganti antara 3-5 kali. Mau itu sedikit atau banyak kalian harus tetap ganti, terutama buat teman-teman yang aktivitasnya padat banget, sering banget berkeringat di daerah itu tuh. Kenapa gue saranin teman-teman untuk ganti 3-5 kali mau berapapun jumlah darahnya. Dalam artian kalau misalnya sedikit ya tetap harus rajin ganti supaya nggak lembab. Kalau lembab itu pertumbuhan bakteri itu makin merajalela di bagian organ intim kalian. Habis itu muncul deh keluhan-keluhan kayak misalnya gatel, jamuran, keputihan, macam-macam. Nah, jangan mengeluh ya teman-teman kalau kira ya itu balik lagi ke kalian jorok apa enggak. Lalu yang pengen gue bahas berikutnya adalah tampon. Nah ini dia yang masih agak tabu sebenarnya udah banyak sih yang pakai di Indonesia, cuman masih ada pro dan kontra tentang masalah selaput darah yang masih suka disangkut pautin sama keperawanan. Nah sekarang kita bahas positif negatifnya dari penggunaan tampon. Positifnya lebih fleksibel dalam artian mau kalian pakai berenang, sepedahan, ya nggak takut geser, nggak takut bocor. Kemudian keuntungan kedua, dia nggak seperti ini nih. Kalau ini kan kadang-kadang risiko lembab ya. Kalau untuk tampon, risiko lembabnya itu dia kurang gitu ya. Jadi kalian walaupun tetap ada risiko untuk infeksi, tapi setidaknya bisa diminimalisir. Kemudian sisi negatifnya adalah dia invasif. Dia harus dimasukkan ke organ intim. Dalam artian sedikit walaupun sedikit tetap ada risiko nyebabin luka di organ intim kalian. Nah ini dia yang kadang-kadang bikin infeksi juga kalau kalian jorok. Balik lagi deh, higienitas kalian harus tetap terjaga. Kalau kalian jorok tetap aja deh pasti bakal nyebabin macem-macem masalah.